Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya merasa rada dingin ya Saudara. Mungkin ya apa ya, masuk angin apa-apa. Ya, padahal sudah saya tulis angin dilarang masuk. Ya, apa kabar saudaraku? Semua baik? Baik ya, puji nama Tuhan. Ya, saya bersyukur minggu ini suami saya ditambahkan 1 tahun usia ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin perjalanan kehidupan suami saya khususnya. Ya nanti mungkin dia. Ya mungkin. Ya. Oh no way. Ya saudara, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, waspada terhadap kemurtatan. Ya, murtad. Ya, saya akan membaca ayat ini. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal secara detail, saudaraku, saya ingin katakan sesuatu supaya saudara lebih mengerti tentang kemurtatan ini. Yang pertama, sudahkah saudara tahu bahwa murtad itu bukan berasal dari bahasa Indonesia? Saudara tahu murtad itu bahasa apa? Iya. Siapa tadi yang jawab? Denny. Hebat lu Dan. Ya, saudara ada yang baru tahu hari ini? Ya. Pikir saudara bahwa bahasa Arab itu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, tapi murtad itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Nah, murtad itu artinya berbalik, saudara, atau mundur. Jadi kalau berbicara tentang keagamaan, orang yang murtad itu berarti orang yang berbalik dari agamanya. Atau undur dari agamanya. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iya, thank you. Thank you. Ya, jadi orang yang murtad itu tidak lagi tinggal percaya di dalam kepercayaannya atau agamanya. Karena artinya murtad itu berbalik atau mundur. Nah yang kedua saudara, Alkitab itu berkata tentang murtad. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang 10 dikatakan demikian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akhir zaman itu banyak orang yang murtad. Tidak lagi ada di dalam perhimpunan orang percaya. Saudara, Indonesia itu mengatakan bahwa Kristen itu agama Belanda. Pernah dengar? Agamane Londo iki. Nah, itu bahasa Jawa ya. Ya, bahasa Kristen itu agamanya Belanda. Makanya orang Indonesia kurang senang dengan kekristenan, bisa jadi karena itu. Karena apa? Belanda adalah menjajah Indonesia, kan begitu. Mungkin basicnya seperti itu, walaupun ada alasan-alasan yang lain. Belanda itu negara Kristen, kalau Australia bukan ya. Tapi Belanda itu memang negara Kristen, saudara. Tetapi saudara tahu bahwa Belanda saat ini tidak lagi memiliki presentasi yang besar untuk penduduknya menganut kekristenan. Bahkan di antara mereka sudah
menamakan dirinya ateis. Sudah tidak lagi punya Tuhan. Padahal negara Kristen. Nah, karena memang firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akhir zaman ini banyak yang murtad, banyak yang meninggalkan Tuhan. Berikutnya saudara, bahaya kemurtatan. Nah, kalau ini saudara perhatikan, kalau ternyata ada bahayanya, kalau kita itu menjadi murtad, makanya perlu berpikir sebagai orang-orang percaya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yang murtad, firman Tuhan katakan tidak mungkin diperbarui sehingga mereka menjadi bertobat kembali. Suami saya itu kan senang sekali mendengarkan Edis. Dia tidak mau sharekan ke yang lain, mungkin ke saudara seiman. Roro kena, Pak Fajar kena, siapa lagi yang kena? Rasain lu. Ya, nah saudara, dari itu tuh saya perhatikan, walaupun maksud saya bukan kok enggak seneng, maksud saya itu balance gitu loh, maksud saya begitu, saya sih ngomong blak-blakan aja. Ya, mesti balance. Jadi mendengarkan firman dan Edis itu mesti balance. Atau mendengarkan suaranya Hatin daripada Edis. Kalau kadang-kadang kalau sudah Edis begitu saya ngomong apa begitu karena dia asiknya mendengarkan, kadang-kadang enggak respon, enggak apa-apa sih, terserah aja. Nah saudara, dalam di roomnya si Edis itu ada kesaksian bahwa ada orang yang murtad terus balik lagi ke Kristen. Gitu. Ada yang gitu. Oh, saya sudah murtad Bang Edis, tapi sekarang saya sudah balik ke Kristen lagi. Nah, tapi firman Tuhan tetap mengatakan yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Tapi kalau mereka bisa balik, itu hanya favornya Tuhan. Ya, itu hanya anugerahnya Tuhan, kedaulatan Tuhan saja. Ya, diharap ada kesempatan untuk bertobat ketika orang itu masuk kembali dalam golongan orang-orang yang percaya Kristus. Karena intinya firman Tuhan mengatakan bahwa namun yang murtad tidak mungkin dibaharui lagi sekali lagi sehingga mereka bertobat. Makanya jangan main-main untuk saudara, istilahnya apa? Get ready untuk tinggalkan Tuhan. Ya, siap-siap mau tinggalkan Tuhan. Jangan sampai. Jadi sekali Yesus tetap ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Ya. Begitu. Itu sudah harus kita pegang, ya. Sekarang ini yang akan saya sampaikan lebih dalam lagi. Kira-kira hal-hal apakah yang membuat orang itu bisa murtad? Ya, apa saja yang bisa membuat orang murtad? Kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Tolong buka Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Yang pertama, orang bisa murtad karena lamban dalam hal mendengar. Lamban itu adalah tidak cepat. Jadi slow, ya, tidak cepat, itu lamban. Nah saudara, di dalam Alkitab Yakobus pasal 1 ayat 19 itu dikatakan setiap orang hendaklah cepat
untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah saudara, lamban itu tidak cepat, ya, sangat pelan, pendengarannya lamban. Nah, dalam terjemahan lama Alkitab kita itu dikatakan bukan lamban, tetapi berat pendengaranmu. Ya, berat untuk mendengar firman itu berat rasanya. Begitu loh. Nah, di dalam bahasa Inggris, saya ini tidak bisa bahasa Inggris ya saudara, tidak pinter, ya memang benar-benar sudah tidak bisa, sulit sekali. Di situ dikatakan bahwa ada kata dull, D-U-L-L, bacanya bagaimana? Dull, ya. Jadi kalau nggak salah, seeing ye are dull of hearing. Jadi tumpul, pendengarannya itu tumpul, tidak tajam lagi. Saudara, baik kondisi lamban pendengarannya, ataupun berat pendengarannya, ataupun tumpul pendengarannya, itu kondisi telinga yang sudah rusak. Setuju dengan saya? Ya. Jadi ini sudah tidak baik lagi kondisi telinganya. Kondisi seperti ini sangat berbahaya. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi kita perlu perhatikan telinga, maksudnya juga telinga rohani kita. Jangan lamban, jangan berat, dan jangan menjadi tumpul. Saya memberi contoh kepada saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, 1 Samuel pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini ceritanya, Saul itu diutus oleh Tuhan untuk membinasakan musuhnya bangsa Israel yang namanya Amalek. Ditumpas itu semua, tidak boleh disisakan, saudara. Jadi baik bayi, anak-anak, orang laki, perempuan, orang dewasa, orang tua, itu harus semua dibinasakan. Tetapi Saul tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Dia katakan, aku mendengarkan kok suara Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi itu Raja Agag diselamatkan, ya, dibiarkan hidup sama Samuel ini. Lalu masyarakatnya, rakyatnya mengambil binatang-binatang yang tambun-tambun itu dengan tujuan untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan. Alasannya rohani banget, saudara ya. Lah ini kan rakyatnya jadikan kambing hitam. Tapi Saul tidak mau bertanggung jawab dia. Ya. Dia katakan, aku mendengar kok suara Tuhan.
Saudara, berarti ini selain memang tidak taat, dia tidak menjaga pendengarannya dengan baik. Firman Tuhan tadi katakan bahwa apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan, nah perhatikan ini, memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi sebagai orang Kristen itu kita perlu perhatian betul dengan telinga-telinga rohani kita. Jangan sampai lamban, jangan sampai berat, jangan sampai menjadi apalagi tumpul. Tidak lagi tajam pendengarannya untuk Tuhan. Saudara, orang-orang yang membiarkan hidupnya seperti ini terus itu akan cenderung untuk bisa murtad dari Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pendengaran kita itu harus diperbanyak dengan firman-Nya Kristus. Supaya apa? Supaya kuat imannya. Kalau kuat imannya tidak akan mudah mundur. Ya, jadi firman Tuhan itu tegas dan jelas saya pikir. Makanya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu benar-benar akan memperhatikan telinganya rohaninya, telinga rohaninya sehingga menjadi telinga yang tajam untuk Tuhan. Ya, pendengaran jadi iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama, orang menjadi murtad karena tidak lagi mendengar dengan baik. Yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Yang kedua, orang bisa menjadi murtad itu karena suka banget pada kondisi sebagai bayi rohani. Yang sukaannya susu. Bayi memang perlu susu toh. Begitu lahir oek-oek, dia tidak langsung dikasih nasi kuning. Yang dikasihkan apa? Susu. Sampai pada batas umur berapa tahun saudara? Kira-kira 1,5 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Itu tuh maksudnya ASI ya saudara ya. Kalau yang sekarang aja ya kan masih ada yang minum susu toh, kopi pakai susu kan. Nah ini yang dimaksudkan bayi-bayi sungguhan itu tuh ASI mamanya atau susu dalam botol. Lah kalau umur 15 tahun masih ngedot, tahu ngedot ya, pakai botol itu namanya apa sih? Bahasanya apa? Ngedot ya, betul ya. Masih ngedot, itu bukan lucu lagi loh. Apa Den? Waduh enggak tahu. Ngedot ya, tapi kalau 15 tahun masih ngedot, itu menjijikkan. Bahasa Jawanya apa Den? Gila nih. Nah coba, bahasa Jawa itu, wah apalagi kalau saya Madeni yang mengucapkan gila nih itu tante, misalnya aja. Ya, 15 tahun masih ngedot, itu bukan lucu lagi. Gila nih. Ya, Yeni ya tahu ya. Ya, tahu nggak bahasa sana? Jembek. Ya, mamanya Yeni ngerti enggak tuh? Orang tahu ya. Yang gila nih bener-bener ya. 15 tahun kok masih ngedot. Nah, Saudara,
ditinjau dari sudut waktu tuh mestinya pengiringan yang sudah lama itu tuh tidak lagi menjadi bayi rohani, sudah harus menjadi pengajar. Sudah harus jadi guru sekolah minggu misalnya saja untuk belajar melayani. Tapi masih senang sebagai bayi rohani, saudara. Orang yang suka tinggal di dalam kondisi sebagai bayi rohani, kalau ini dibiarkan terus-menerus, itu akan membuat orang itu lama-lama mundur dari Tuhan. Ya, misalnya saja di dalam Yohanes pasal yang ke-6, contohnya ya, contoh bayi rohani itu seperti ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 dan 26, nanti lalu ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-66. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ayat yang ke-60 dikatakan demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya?" 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus termasuk murid-muridnya itu begitu lihat Tuhan Yesus pada nyamper dan ngomong, "Loh Tuhan, sejak kapan di sini?" gitu ya. Mungkin begitu ya. "Loh kapan Tuhan datang?" Kalau kita ditanya begitu gimana jawaban kita? "Loh sudah dari tadi kok." Ya, atau bilang gini, "Barusan aku datang." Yesus enggak jawab seperti itu loh saudara. Dia katakan enggak jawab tuh omongannya langsung gini, "Kamu itu mencari aku bukan karena telah melihat tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Urusan kampung tengah disinggung sama Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang lain akhirnya ngamuk tuh. Firman Tuhan katakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena perkataan ini. Siapakah yang sanggup menanggungnya? Karena perkataan ini keras, tersinggung saudara. Ayo, siapa yang masih suka punya perasaan tersinggung? Terus ngambek, enggak ke gereja, ada enggak? Ada toh? Oh banyak. Denny toh yang jawab. Oh, jawab jalan kaki ke sono pula. Dia tidak bertanggung jawab, ya, ya saudara. Nah banyak yang tersinggung akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, masalah tersinggung ini ya memang banyak di gereja. Tapi kalau seperti ini terus, di sini tersinggung dia pindah ke sana, tersinggung lagi, pindah lagi. Dia enggak ada di GBI, enggak ada di GKI, dia punya gereja sendiri, GKK, gereja keliling-keliling akhirnya. Karena tersinggung. Saudara jangan miliki hati yang mudah tersinggung. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk membentuk kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi yang tersinggung jangan lagi suka tersinggung. Percuma. Ya, jangan ini kalau terus dipelihara itu berarti masih suka kondisi bayi rohani. Ya nanti kalau yang begini ini tidak akan ada lagi di perhimpunan orang-orang percaya.
Ada contoh yang lain, seharusnya sudah harus bisa mengasihi, tetapi maunya dikasihi. Dikasihi itu seneng enggak? Seneng. Tapi yang sudah dewasa rohani itu tidak lagi harus, orang itu harus selalu mengasihi aku. Tetapi kita harus belajar mengekspresikan kasih kita. Itulah dewasa rohani. Saya ngomong begini bukan berarti saya seringkali tanya kepada suami saya, "God, do you love me?" "Oh iya, darling." Gitu. "I love you." Sampai bonyong. "I love you." Ya, begitu saudara. Itu bukan berarti saya maunya dikasihi, tidak. Ya biasalah ya, suami istri itu seperti itu, apalagi wanita. Ya, enggak tahu juga gitu enggak. "Roro, do you love me?" Apalagi sambil seperti ini, "Roro, do you love me?" Ya, saudara, harus bisa mengasihi yang lain. Tidak harus diperhatikan. Tetapi rohani-rohani yang sudah dewasa itu sudah harus bisa memberikan perhatian kepada yang lain. Jangan suka tinggal dalam kondisi sebagai bayi rohani. Kalau kita terus seneng, terus tinggal di dalam kondisi seperti itu, kita lama-lama akan hilang dari Tuhan. Percaya saja, ya. Lagian kalau hal-hal seperti itu tuh enggak ada untungnya buat kita. Tuhan Yesus bentar lagi mau datang. Ya, yang penting kita harus merubah segalanya yang tidak baik menjadi baik. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah karena tertarik kepada yang lain. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 bagian A saja dikatakan demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Saya berhenti sampai di situ. Itu sambungannya yang tadi. Yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui hingga mereka bertobat. Yang ketiga itu hatinya tertarik. Saudara perhatikan di situ ada kata yang diulang 3 kali. Kata apa? Mana ini? Zomi. Ayat yang 6 bagian 4. Ya, perhatikan itu, baca. Yang diulang sampai 3 kali apa? Ya. Yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia sorgawi. Yang pernah mendapat bagian dalam roh. Tapi sekarang tidak lagi. Karena murtad. Dulu pernah mengalami terangnya sorgawi. Dulu pernah mengecap dalam kasih karunia Tuhan. Dulu pernah ada di dalam bagian Roh Kudus. Tapi sekarang tidak lagi. Mengapa kok tidak lagi? Kemana mereka? Saya mengartikan berarti mereka sudah tertarik kepada yang lain. Karena murtad. Ada alasannya karena mereka tertarik dengan yang lain. Apa saja itu? Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak,
pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Saudara, Balak ini seorang nabi, ya. Bileam itu seorang nabi. Jadi apa yang diucapkan kalau dia memberkati, diberkati. Kalau dikutuk, siapa yang dikutuk maka orang itu akan terkutuk. Ini dipakai Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya Balak, ya saudara, ingin menghancurkan Israel supaya pakai Bileam supaya dimusnahkan atau dikutuki, ya saudara. Tuhan sudah bilang sama Bileam, Bileam jangan kamu pergi. Perhatikan ini ya, jangan kamu pergi. Dia ngerti tuh Bileam, ngerti. Makanya tuh ditolak. Utusan pertama Balak ditolak. Lalu utusan Balak katakan kepada Balak, Bileam tidak mau pergi bersama-sama dengan kita. Oh kalau gitu kirim tuh utusan yang lebih banyak lagi, yang lebih terhormat lagi, dan persembahannya yang lebih banyak lagi. Ya, sambil kamu katakan nanti kalau balik kepada Bileam, bilang apapun yang kamu minta nanti aku akan kasih. Ya, Balak akan kasih. Pokoknya apa saja yang diminta oleh Bileam pasti dikasih. Saudara, dengan baliknya utusan yang kedua, antara hati dan mulut itu berbeda. Tuhan pokoknya tidak mau. Sekalipun kamu bawa emas seistanamu, aku tidak mau pergi bersama engkau. Tidak, titik sampai di situ dikatakan. Tapi malam ini kamu tidur sini aja deh. Nanti Tuhan ngomong apa lagi? Wong jelas sebenarnya Tuhan ngomong apa? Jangan pergi. Saudara tahu mulai goncang. Karena apa? Tawaran upah yang lebih besar lagi. Bileam itu cinta akan harta. Di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mengapa tidak lagi dalam perhimpunan orang percaya? Karena orang-orang tertentu telah menjadi murtad karena mereka telah memilih harta. Cinta harta. Siapa yang tidak mau kekayaan? Angkat tangan. Siapa yang mau kekayaan? Jangan takut saudara. Jangan takut. Siapa yang mau kekayaan? Iya, saya juga mau. Tapi hati-hati saudara. Jangan kita menjadi seperti Bileam yang cinta akan harta. Kerja memang harus. Tapi kalau waktunya ke gereja, ke gereja. Jangan cinta harta. Uang memang kita perlukan, saudara. Kita perlukan. Tetapi itu tidak akan membawa kepada keselamatan kalau kita tidak cinta Tuhan.
yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kesempatan untuk every week, every Sunday go to church. Gitu mestinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Apa Tuhan tidak bisa mengubah sesuatu itu menjadi untuk kita bisa pergi karena kerinduan kita? Bisa. Tinggal kitanya saja. Jangan mengejar harta, saudara. Karena semuanya itu akan binasa. Dan kalau kita pilih harta, kita akan ikut binasa. Tertarik kepada yang lain. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat pasal 11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo anak Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait suci yang baru. Tapi apa? Hatinya tertarik kepada cinta. Tuhan sudah larang terhadap orang-orang yang sudah disebut tadi. Jangan bergaul, firman Tuhan katakan. Jangan bergaul. Tapi ternyata apa? Salomo hatinya terpikat oleh cinta. Cinta itu memang ada. Ya saudara. Ya, yang belum menikah siapa di sini angkat tangan? Yang belum menikah? Ya, lagi? Oke. Ada lagi lainnya? Sofi angkat tangan. Belum 2 kali Pak Rusdi katanya. Jangan begitu Ya saudara, untuk orang tua di sini, kalau boleh saya sisipkan satu dorongan. Untuk anak-anak yang belum menikah, yang mungkin lagi pacaran, itu diarahkan untuk sama-sama menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Jangan sampai karena pasangan hidup jadi meninggalkan Tuhan. Mesti dipilihkan, didoakan dari sekarang. Anak saya masih kecil, enggak apa-apa. Didoakan dari sekarang karena jodoh itu mempengaruhi rohani kita loh saudara. Nyatan ya. Jodoh itu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Kalau pasangan kita adalah pasangan yang tidak kuat di dalam Tuhan, itu akan membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Salomo rupanya terpikat oleh cinta, sehingga dia tertarik dengan perempuan-perempuan yang dilarang Tuhan untuk tidak dinikahi. Satu saja istri sudah bikin bingung, sumpah pusing, ya toko. Ini 700 istri, 300 gundik. Ngaturnya pertemuan itu bagaimana? Ya saudara, jadi hati-hati diundi. Ya saudara, kita mesti waspada. Yang mengundurkan diri karena tertarik yang lain. Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-10.
mengatakan demikian, itulah sebabnya saya kayaknya salah. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes. Mana itu tadi? Benar Krekes ya? Mana? Yang tadi 2 Timotius berarti. Sorry 2 Timotius. Sorry. Telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudara tahu Demas itu siapa? Teman sepelayanan Paulus. Tapi dikatakan di situ apa? Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Tidak lagi dalam perhimpunan, dalam pelayanan. Karena apa? Hatinya telah terpikat dengan dunia. Cinta dunia. Dunia dengan segala istinya dan kemewahannya. Hati-hati. Dugem gemerlapan tengah malam. Ya. Itu bisa membuat orang jadi meninggalkan Tuhan. Yang terakhir, karena tidak menjaga hati. Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan 8. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, di situ ada kata tanah. Tanah bisa diartikan secara rohani adalah hati. Tanah yang mengalami siraman air hujan, menumbuhkan sesuatu yang baik, itu akan berguna. Tetapi kalau tanah itu yang tumbuh adalah semak duri, itu berbahaya. Ini artinya apa saudara? Kalau hati itu seperti tanah hati itu adalah ditumbuhi segala sesuatu yang baik, itu berguna. Tetapi kalau semak duri, ya saudara, semak duri saya ingin bacakan Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Itu yang harus dibuang dari dalam hati kita. Karena itu seperti apa? Semak duri yang membuat orang-orang percaya bisa meninggalkan Tuhan. Makanya hati perlu dijaga. Amsal pasal yang ke-4 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bersumber dari hati kita. Kalau hati kita itu baik, maka segala sesuatu yang ada di depan kita yang akan kita kerjakan bisa baik. Makanya segala yang jahat, fitnah dan lain sebagainya tadi yang sudah saya bacakan, buang jauh-jauh. Jangan disimpan, itu sampah. Jangan jadikan hati kita seperti sampah, karena itu akan membuat kita lama-lama bisa undur dari Tuhan. 4 hal sudah saya sampaikan pada petang hari ini. Mari kita jaga supaya kita tidak murtad. Bagaimana dengan pendengaran saudara, pendengaran rohani saudara? Bagaimana kehidupan rohani saudara? Apakah masih senang tinggal sebagai bayi rohani? Saudaraku, hati-hati, jangan lagi kita mencintai dunia, mencintai harta, mencintai cinta yang salah. Ya, telah berpaling, pilih yang lain. Dan mari kita menjaga hati kita supaya tetap baik. Ya, mari kita melakukan firman Tuhan. Meskipun sulit, tapi kalau kita bisa, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari pemusik.